isi teks di atas. Oke, berarti Afandi adalah putra R. Kusumo, seorang mantri ukur di pabrik gula Ciledug, Cirebon. Afandi memiliki pendidikan formal yang cukup tinggi. Bagi orang-orang segenerasinya, hanya segelintir orang negeri yang mempunyai pendidikan HIS dan MULO dan AMS. Oke, kita lihat ke soalnya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks di atas. Kayak pendidikan informal Afandi di HIS, MULO dan AMS cukup tinggi pada masa generasinya. Oke, kita lihat di sini. Dia di sini adalah pendidikan formal yang cukup tinggi. Bagi ini yang menjelaskan Afandi adalah putra R. Kusumo, seorang mantri ukur di pabrik gula Ciledug, Cirebon. Afandi memiliki formal yang cukup tinggi. Bagi orang-orang segenerasinya, hanya segelintir orang yang memperoleh pendidikan HIS, MULO dan AMS. Oke, itu dia. Berarti disitulah pendidikan dia yang ditanyakannya adalah berikut yang sesuai dengan isi teks. Ini bukan informal, tapi dia di sini adalah formal. Berikut pernyataan sesuai dengan teks, berarti ini salah. Kelompok 5 Bandung didirikan Afandi untuk mengembangkan seni rupa. Oke, kelompok 5 Bandung. Oke, kita lihat di sini lanjutannya. Akan tetapi bakat seni lukisnya sangat kuat, mengalahkan disiplin ilmu lain dalam kehidupannya. Bakat itu menjadikan nama Afandi tenar. Sama dengan nama tokoh-tokoh atau pemuka di bidang sebelum menjadi pelukis, Afandi pernah menjadi guru, tukang sobek karcis, dan pembuat gambar reklame bioskop di salah satu gedung bioskop di Bandung. Pekerjaan tersebut tidak lama ia geluti karena Afandi lebih tertarik pada seni lukis. Afandi bergabung dalam kelompok 5 Bandung, yaitu kelompok 5 pelukis Bandung. Kalau yang pernyataan B, dia bilang di sini adalah kelompok 5 Bandung didirikan Afandi. Di sini di teks bukan didirikan oleh Afandi, tapi Afandi yang bergabungnya. Berarti dia di sini salah. Lalu di sini melukis menjadi pekerjaan paling lama digeluti Afandi dalam hidupnya. Apakah dia mengatakan melukis menjadi pekerjaan paling lama digelutinya? Tidak ada dalam teks ini dijelaskan. Lalu kita lihat di sini profesi Afandi dirintis sejak awal melalui pendidikan formalnya di HIS, MULO dan AMS. Itu kan. Akan tetapi bakat seninya lukisnya sangat mengalahkan disiplin ilmu lain dalam kehidupannya. Oke, kalau yang E, Afandi menjadi pelukis bersama pelukis terkenal R. Kusumo. Apakah dia menjadi pelukis terkenal R. Kusumo? Tidak. Di sini R. Kusumo itu adalah ayah dari si Afandi. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah profesi Afandi dirintis sejak awal melalui pendidikan formalnya di HIS, MULO dan AMS. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi tabel. Berarti di sini kan adalah menanyakan tentang persentase. Otomatis kita lihat di sini adalah cara mencari persentase. Berarti kalau untuk menghitung persentase itu sama dengan kita hitungnya adalah jumlah hasil produksi masing-masing daerah kita bagi dengan tahunnya 3, kita kali dengan 100%. Oke, dapat nanti hasilnya. Oke, untuk daerah A itu dia persentase kenaikannya adalah 380%. Kalau yang B itu 378%. Kalau yang C itu dia adalah 915%. Kalau yang D 349%. Berarti persentase kenaikan tertingginya itu dia akan pernyataan sesuai dengan tabel di atas. Oke, berarti persentase kenaikan produksi jagung daerah C paling tinggi. Kalau secara persentase memang daerah D yang paling tinggi.
Ya, karena dia adalah 915. Kita lihat persentase kenaikan produksi jagung daerah C paling tinggi. Oke, ini salah ya. Dia yang paling tinggi adalah yang D. Produksi jagung setiap daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Oke, apakah meningkat setiap tahunnya? Tidak, yang si D aja dia 375, 385. Oke. Ya, dia mengalami peningkatan, tapi dia di sini lebih kita fokuskan kepada persentasenya saja. Oke, lalu yang D, kalau yang D persentase kenaikan jagung B paling rendah. Apakah B paling rendah? Yang paling rendah itu adalah yang paling rendah itu adalah yang si C 349. Katanya di sini paling rendah adalah yang B, salah ya. Oke. Oke, kita lihat di sini. Ini ambigu dulu, tunggu. Yang E, persentase kenaikan produksi jagung daerah D paling rendah. Apakah D paling rendah? Enggak ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang paling tinggi itu persentase kenaikannya adalah yang C, 915. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, untuk soal nomor 8. Berdasarkan tabel di atas, berapa produksi jagung paling tinggi daerah A? Oke, daerah A itu nilainya ada 375, 380, 385. Berarti jawabannya adalah yang A, 385. Oke, lanjut kita ke soal nomor 9. Nomor 9, berdasarkan tabel di atas, daerah mana yang unggul dalam produksi jagung? Oke, kalau daerah mana berarti sesuai dengan persentasenya yang paling unggul berarti dia adalah yang daerah C, karena secara persentase tadi si C dia yang paling tinggi. Itu dia untuk soal yang nomor 9. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 10. Oke. Oke, lanjut untuk soal nomor 10. Nomor 10 ada diagram yang disajikan. Berarti kita lihat di sini ada 3 diagram dia. Oke, berarti yang untuk yang hitam ini berarti dia yang untuk apel, yang untuk yang putih tanpa titik-titik itu adalah jeruk. Berarti yang ada titik-titiknya berarti dia adalah yang melon. Oke. Kita lihat di sini pernyataan berikut yang sesuai dengan isi diagram di atas adalah dari tahun ke tahun. Oke, kita lihat perlu peningkatan penyuluhan petani apel karena jumlah produksi apel cenderung tetap. Oke, kalau kita lihat si apel ini kan cenderung tetap. Oke, ini dia. Berarti ini juga benar. Oke, ini bisa jadi jawabannya. Lalu perlu peningkatan penyuluhan pertanian untuk petani apel karena jumlahnya merosot. Dia tidak merosot tapi tetap. Berarti di sini adalah yang salah. Oke, perlu pembinaan kepada para petani jeruk karena jumlah produksi jeruk semakin menurun. Oke, semakin menurun. Oke, dia ada naik di sini ya. Di tahun 2009 dia naik. Berarti kan tidak semakin menurun. Ada dia naik di 2009 itu dia udah mulai naik. Berarti ini belum menjadi jawaban yang tepat. Perlu pengintensifan kembali program pertanian karena jumlah produksi buah-buahan terbanyak hanya terjadi pada 2006.
Tidak ya, kalau yang untuk melon itu terjadi pada tahun 2007, berarti ini salah. Lalu yang E, petani melon hendak dibina lebih intensif karena produksi melon paling rendah. Kalau melon enggak juga dia yang paling rendah ya, ada dia yang di atas jeruk pada tahun 2007. Di 2008 dia juga tinggi melonnya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke. Oke, lanjut kita ke soal nomor 11. Nomor 11 ini masih berkaitan dengan diagram. Pada diagram di atas, pada tahun berapa produksi jeruk paling tinggi? Oke, kalau produksi jeruk paling tinggi itu adalah pada tahun 2006. Berarti dia nilainya adalah yang sekitar 50. Berarti dia adalah yang A. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 ini pola hitungan ya, pola hitungan. Berarti kita udah dikasih kuncinya 6, 5, 2, 121. Kenapa hasilnya bisa 121? Kita akan mencari kotak yang X. Oke, berarti kita lihat di sini. Berarti untuk mencari pola 121 ini berarti 5 ditambah 6 itu kan 11. Oke, yang duanya ini menjadi pangkat 2, berarti hasilnya adalah 121. Berarti kalau yang untuk mencari kotak yang X berarti 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Karena di sini ada 3 berarti pangkat 3. Berarti pangkat 3-nya adalah 7, 2, 9. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 13. Di soal nomor 13 ini kan jika 7 ditambah 10 itu sama dengan 5. Lalu 8 ditambah 5 itu sama dengan 1. Oke, lalu 4 ditambah 11 itu sama dengan 3. Yang ditanya 9 tambah 7 berapa? Oke. Kita lihat di sini. Oke, untuk yang menghitung yang ini berarti ini 7 tambah 10 itu adalah 17. 17 kurang berapa yang hasilnya nanti sama dengan 5. Berarti di sini ada 7 tambah 10 17. Agar hasilnya 5, di sini harus kita kurang dengan 12. Benar kan? Nah, kalau yang untuk yang kedua berarti 8 tambah 5. Oke, ini 8 tambah 5 kurang berapa? Oke. Agar hasilnya itu 1. 8 tambah 5 13. Berarti di sini kurang 12. Berarti pasti polanya itu adalah kurang 12. Cek, kita lihat ke sini. 4 tambah 11 15 kurang 12 sama dengan 3. Benar kan? Berarti 9 ditambah 7 kurang 12 sama dengan berapa? 9 tambah 7 16. 16 kurang 12 berapa? 4. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke nomor 14. Ini adalah pola gambar. Kalau gambar ini sebenarnya kita hanya mengikuti pola yang sudah ada. Oke, di sini yang bisa kita pahami polanya adalah di sini adalah dia tetap, ya. Di sini dia tetap, lalu di sini dia berubah jadi 2. Berarti kita harus mencari polanya yang persegi, yang dia isinya 3. Oke, yang isinya 3 kan di sini cuma yang B. Oke, bisa difahami ya. Lanjut ke soal nomor 15. Oke, untuk soal nomor 15 ini terjadi pengurangan. Ini jumlah-jumlah kotak-kotak yang ada di dalam ini ada 5, ini 4, ini 3, ini 2. Otomatis kita di sini harus mencari yang jumlahnya adalah 1. Oke, yang jumlahnya 1 yaitu yang C. Itu dia. Oke, adik-adik, selesai pembahasan PU kita untuk hari ini.
Semoga